Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilmi Amalia dari Rombel H dengan NIM 14014199371. Nomor presensi 37 akan menyampaikan materi tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada pengertian belajar. Belajar adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk memperluas ilmu dan mengembangkan diri melalui pengalaman. Kemudian ada ciri-ciri belajar. Belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan seorang individu, tidak hanya dari aspek pengetahuan atau kognitif saja, melainkan harus meliputi aspek sikap atau afektif dan aspek keterampilan atau psikomotorik. Perubahan harus merupakan buah dari pengalaman, seperti adanya interaksi fisik. Contohnya, seorang anak akan tahu bahwa api itu panas setelah ia menyentuh atau mendekatkan tangannya ke api yang menyala pada sebuah lilin. Selain itu, adanya interaksi psikis juga bisa menjadi ciri-ciri pengalaman, ciri-ciri belajar dari sebuah pengalaman. Contohnya, seorang anak akan berhati-hati ketika menyeberang jalan setelah ia melihat ada seorang yang tertabrak kendaraan ketika menyeberang jalan. Perubahan itu relatif menetap. Apabila seorang berubah karena adanya pengaruh seperti pengaruh obat-obatan dan lain sebagainya, itu tidak dapat dikatakan sebagai belajar. Kemudian jenis-jenis belajar, yang pertama ada belajar isyarat. Belajar isyarat adalah melakukan tindakan karena adanya tanda atau isyarat. Seperti contoh, seorang akan berhenti mengendarai sepeda motor apabila ia melihat ada lampu merah. Kemudian ada belajar stimulus respon. Belajar stimulus respon adalah melakukan tindakan karena adanya pengaruh atau rangsangan dari luar. Contohnya, siswa akan berbaris rapi setelah ia mendengar komando. Kemudian, seorang akan menyapu lantai setelah ia melihat bahwa lantainya kotor. Kemudian, anak akan menendang bola apabila ia melihat ada bola di depan kakinya. Kemudian ada belajar rangkaian seperti konsep kaya miskin, hitam putih, panas dingin, dan lain sebagainya. Kemudian ada belajar asosiasi verbal seperti perahu itu seperti badan itik, kereta itu seperti kaki seribu, dan lain sebagainya. Ada juga belajar membedakan seperti membedakan tumbuhan berdasarkan jenis daunnya dan lain sebagainya. Kemudian belajar konsep. Belajar konsep itu contohnya binatang, manusia, tumbuhan adalah sebuah makhluk hidup. Kemudian ada belajar hukum. Benda memuai jika dipanasi, harga dipengaruhi permintaan dan penawaran, itu contoh belajar hukum. Kemudian ada belajar pemecahan masalah. Contohnya menjawab pertanyaan mengapa bahan bakar minyak naik. Dan yang terakhir ada pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.